Baiklah, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Nama saya lengkapnya Galatia Chandra. Saya adalah bisnis strategis di Kalbe Global atau Kalbe Internasional. Pertama-tama saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Hermanto, pada Bu Belinda dan seluruh dari Tankop yang sudah mengundang saya, dan juga saya merasa bahagia berada di sini ya, dan bisa juga sharing dari apa yang pengalaman-pengalaman yang saya hadapi, dan barangkali ini bisa membantu kita untuk bisa bertumbuh di Indonesia ini. Kita tahu bahwa ide-ide atau inovasi ya itu banyak sekali. Saya pernah mendengar ya dari para entrepreneur, katanya yang paling penting adalah bagaimana kita membangun bisnis secepat-cepatnya, supaya ide ya yang ada di otak kita bisa kita jadikan menjadi bisnis yang luar biasa. Tapi pertanyaan saya adalah bagaimana kita melanjutkan bisnis itu sehingga bisnis kita menjadi langgeng? Itu menjadi sebuah pertanyaan besar. Bagaimana caranya? Jadi kalau kita lihat, maaf ya saya lewatin aja. Jadi kalau kita lihat dunia kita ini saat ini begitu banyak isu, begitu banyak hal-hal yang terjadi di dunia kita yang kita nggak bisa cegah. Salah satu contohnya sekarang ini adalah kita lihat masker, ya. Wah, Kalbe lumayan bisnis masker, bikin habis. Hand sanitizer bikin habis, ya. Wah, kelihatannya semua banyak terpengaruh dengan isu dari ini ya, namanya COVID-19. Boleh slide berikutnya? COVID-19. Ini adalah gambar virus dari corona. 20 tahun yang lalu ya, saya kebetulan pergi ke Perancis untuk belajar virologi. Karena memang basis saya adalah seorang saintis awal-awalnya. Jadi saya belajar mengenai vaksinologi dan belajar mengenai virologi. Saya sudah belajar yang namanya coronavirus. Jadi kalau orang bilang coronavirus itu baru, saya bilang enggak. 20 tahun yang lalu saya sudah belajar. Dan saya sudah juga mengamati bagaimana perubahan-perubahan dari virus ini. Nah, sekarang ini kalau kita bicara mengenai COVID-19, ini menjadi sebuah ancaman dunia, betul nggak? Ada nggak pengaruhnya terhadap bisnis kita? Ya, besar sekali ya. Slide. Kita bisa lihat COVID-19 ini ada insiden. Ya, pertama kali muncul itu posisinya itu adalah di Cina ya, di Cina. Lalu setelah itu South Korea dan yang lain-lain. Coba klik lagi sekali. Dan kita lihat. Kalau kita lihat ini, sebetulnya ini satu garis nggak nih? Satu garis nih. Di dunia ini satu garis tuh. Ya, kalau kita perhatikan nih. Ini adalah, kalau kita lihat confirm case-nya, ini nomor 1 sampai ranking ke-8. Jadi ini satu garis. Jadi Bapak Ibu semua, dunia itu berputar. Kita nggak bisa bilang bahwa saya nggak mau virus ini. Ketika udara itu katakanlah berpindah, maka kita yang di belahan satu garis ini mengalami juga. Amerika nggak bisa bilang bahwa oh kita coba melindungi rakyat kita. Ketika udara itu katakanlah sampai ke Amerika, mereka juga nggak bisa buat apa-apa. Jadi ini makanya akan semua blowing ke seluruh dunia. Kita slide lagi berikutnya. Apakah ada dampaknya terhadap bisnis kita? Kita slide, kita lihat ya. Ini akan menjadi bahaya sebetulnya buat kita ya. Slide. Coba kita lihat. Ini adalah dari CNBC Indonesia. Saya ambil baru-baru ini nih ya. Jadi kita lihat korban corona nambah, Katai umumkan rugi besar di 2020. Jadi bisnis kalau yang namanya di traveling itu luar biasa. Bahkan kalau kita lihat Katai itu sudah mencoba untuk
meminta karyawannya cuti 1 bulan tanpa gaji. Karena kenapa? Karena dia nggak akan bisa katakanlah bertahan hidup ya jika virus ini terus seperti ini. Jadi banyak sekali bisnis-bisnis yang merasa terancam dengan adanya ini. Slide, ya, slide lagi. Berikutnya adalah kita lihat dari CNN Travel ya. Jadi apa aja yang kena hit yang sangat keras? Satu, airlines ya, tuh bisa ruginya 13 miliar US dollar, besar sekali ya. Hotel ya, ini akan kena imbasnya. Kemudian ada lagi travel agency ya, jadi begitu banyak akan terdampak oleh kasus dari coronavirus ini. Slide berikutnya. Ya, jadi stop dulu di sini ya. Jadi kita lihat juga sekarang ini ada namanya travel ban, betul ya? Travel ban ini berimpact juga terhadap bisnis. Kita lihat airlines baru-baru ini Kalbe itu kita baru menyelesaikan pabrik kita di Myanmar. Untuk katakanlah kita menyelesaikan itu, kita memerlukan beberapa expert dari Korea untuk diterbangkan dari Korea menuju ke Myanmar. Tapi apa boleh dikata, gara-gara ini ya Korean Air itu tidak boleh terbang, ya di grounded. Jadi kita terpaksa harus delay karena si expertnya itu tidak bisa kita terbangkan dari Korea. Belum lagi lockdown, ya. Kasus lockdown ini lebih parah lagi kalau sebuah kota seperti misalnya Surabaya dinyatakan di lockdown. Waduh, terus bisnis kita mesti gimana? Nah, pernah kepikir nggak kalau suatu ketika misalnya ini di lockdown? Ada antisipasinya nggak terhadap bisnis kita? Bagaimana kelanggengan usaha kita jika ini terjadi? Nah, ini yang kadang-kadang suka orang tidak memikirkan kepada hal seperti ini. Slide berikutnya, ya, dan ini bahaya juga. Lanjut. Oil price sekarang ini lagi heboh ya. Coba slide lagi berikutnya. Saya kasih lihat, ini adalah grafik harga dari minyak mentah kita. Itu sudah minus 41%. Jadi dari rata-rata 60 US dollar per barel, saat ini sudah di kisaran 30 US dollar per barel. Jadi ini sudah pada keadaan yang kritis. Dan kalau kita tidak menyikapi dengan baik, maka ini bisa menjadi chaotic situations. Lalu orang mulai bilang nih, hey, siapa ini biang keroknya? Ya, kemudian kita tahu ada 2 negara nih biang keladinya, Rusia dan Saudi Arabia. Saudi Arabia diminta untuk, jangan produksi terlalu banyak. Ketika supply itu terlalu banyak, demand itu lebih rendah, maka otomatis harga akan turun. Ya, Saudi Arabia bilang, saya gimana mau menurunkan, sedangkan Rusia terus produksi terus. Rusia harus turunkan, jadi nggak mau ngalah. Ketika dua giants ini tidak mau ngalah, maka apa yang terjadi? Terjadinya penurunan harga yang sangat signifikan. Dan penurunan harga signifikan ini juga akan berimpact terhadap ekonomi. Banyak sekali negara termasuk di Indonesia. Tahu kira-kira berapa kira-kira harga nilai tukar US dollar dengan rupiah? Bagaimana kalau misalnya bahan baku kita itu kita beli dalam bentuk mata uang asing? Terdampak nggak kira-kira? Bahaya. Gitu. Slide. Ya, terus lanjut lagi. Jadi kita lihat ya, si WHO dia sudah bilang ya, global GDP itu bakal akan terjadi turun lagi. Kita harapin jangan kayak begini ya. Kalau terjadi kayak begini, tahun 2008, 2009 itu namanya resesi ekonomi. Kita nggak mau nih, ini akan berkelanjutan seperti ini. Kalau seperti ini lagi, ini namanya resesi ekonomi jilid kedua. Dan ini akan menjadi sebuah masalah besar buat dunia kita. Lanjut. Ya, lanjut lagi. Nah, Menteri Keuangan kita, dia sudah tahu nih, situasi sudah sangat mengkhawatirkan. Maka dia mulai bergerak. Dan saya harus apresiasi menteri kita. Dia melakukan, kalau saya ceritakan apa itu GDP atau gross
income dari pemerintah atau negara kita. Jadi kalau kita lihat ini tergabung ya dari 4 unsur ya. Jadi consumption, investment, government spending, ya, kemudian balance dari atau net export kita. Ekspor dikurangin import. Jadi ini adalah rumus untuk mendapatkan GDP. Nah, jadi kalau kita lihat kenapa misalnya Bu Sri Mulyani itu mengurangi PPh 21 untuk para pegawai di bidang manufacturer. Tujuannya supaya ketika kita punya duit lebih banyak, ya, maka duit itu dipakai untuk consumption yang lebih banyak. Kalau ini consumption lebih banyak, maka GDP kita akan naik. Kalau dalam situasi normal, ya, seperti yang kita udah tahu, ya, nilai ekspor sama importnya juga terjadi tidak balance di Indonesia, maka kita pastikan GDP kita bakal turun. GDP kita tahun lalu itu sudah cukup bagus, ya, sudah bisa bertumbuh, ya. Tapi kalau kita tidak hati-hati, mungkin akan turun lagi dan kita akan punya masalah lagi. Oleh sebab itu, tax itu diturunkan, semuanya itu adalah sebuah usaha yang baik. Lanjut. Nah, kita lihat level rupiah di level terlemah ya saat ini. Jadi ini juga merupakan sebuah bahaya. Lanjut. Slide lagi. Dan indeks harga saham gabungan, ya tadi Pak Lo mungkin cerita banyak mengenai saham. Ya, tapi kita lihat sekarang harga saham turun, seluruh dunia turun. Ya, di Indonesia tadi juga saya tanya Pak Lo, itu ya OJK itu apa yang dilakukan? Setiap katakanlah saham turun 5% langsung di stop pasarnya untuk hari itu. Ditunda buat besok lagi. Nah, hal ini juga akan berimpact hilangnya kepercayaan ya para investor asing terhadap saham di Indonesia. Ini juga akan menjadi sebuah isu yang besar. Slide berikutnya. Teman-teman, saat ini terus terang kalau kita lihat dunia kita itu begitu banyak obstacle, begitu banyak hambatan. COVID-19 yang sudah dideklar menjadi pandemik atau wabah raya ya oleh WHO. Ada radikalisme ya yang kita udah tahu semua, ini juga menjadi isu. Kalamitis ya, Indonesia di tengah ring of fire ya, di mana ini bisa katakanlah berimpact terhadap bisnis kita juga. Perang ya, political instability, resesi ekonomi, global warming ya, bisnis etik yang makin lama makin tambah kacau karena nggak ada etikanya dan hal-hal yang lain ya. Maka ini semua berdampak terhadap mungkin bisnis kita menjadi tidak sustain. Bisnis kita dalam keadaan bahaya. Slide. Nah, sebetulnya apa itu bedanya antara danger atau hazard dengan risk? Apa bedanya? Ada yang bisa kasih tahu saya apa bedanya antara bahaya dengan risk? Ya, ada yang bilang gini, kalau bahaya itu artinya apa? Sudah di depan mata. Yang kita bisa lakukan kalau ada bahaya apa? Lakukan langkah-langkah langsung untuk mengantisipasi bahaya, betul nggak? Ya itu adalah bahaya. Kalau resiko itu berarti masih jauh, betul nggak? Masih jauh. Jadi kita masih ada waktu untuk menyiapkan tindakan pencegahan, betul nggak? Jadi marilah semua teman-teman, kalau kita berpikir tentang kelanggengan bisnis kita di masa yang akan datang, pikirkan dulu ya risiko-risiko apa yang bakal suatu ketika ini akan menghambat usaha kita sehingga akhirnya bisnis kita menjadi bermasalah. Slide. Jadi ini adalah hasad dan risk. Apa bedanya antara hasad dan risk? Kalau hasad itu something that can potentially cause harm. Jadi kalau udah bahaya, ya udah pasti itu bisa menyebabkan masalah buat kita. Tapi kalau resiko, ya itu masih bisa kita lihat
Karena itu mungkin akan menjadi hazard di masa yang akan datang. Jadi sebelum itu jadi bahaya, karena itu masih resiko, mari kita membuat sebuah tindakan pencegahan gitu. Nah oleh sebab itu ketika kita berbicara tentang kelanggengan usaha, maka nomor satu adalah kita harus punya, slide berikutnya adalah risk management. Jadi kita memanage resiko. Lalu kita lihat ya, what is the highest risk di dalam MotoGP racing? Pernah tahu ini Afrizza Munandar ya? Di apa yang terjadi pada November tanggal 2 2020. Slide-nya tolong diklik sekali. Ya. Oke. Jadi kalau kita katakanlah ingin menjadi racer, semua yang ada di sini pasti kalian punya ide bisnis. Pasti kalian menjalankan sebuah bisnis. Dan kalau kita menjalankan sebuah bisnis, kita mau jadi nomor satu, betul nggak? Dan kita ini lagi balapan dengan kompetitor-kompetitor kita. Terus Pak GC atau Galatia Chandra itu menyarankan supaya kita memanage risiko. Jadi kalau pembalap, kalau namanya risikonya jatuh dan mati, kalau gitu kita ngerem aja. Apakah betul kalau kita mau memanage risiko artinya kita ngerem? Semakin kita ngerem kan semakin lajunya makin pelan ya, jadi kita nggak jatuh. Betul nggak begitu? Seorang pembalap nggak begitu, betul ya? Ada sebuah resiko yang kadang-kadang memang harus diambil. Tapi sebetulnya memanage resiko itu kita harus menemukan sebuah cara justru kita harus bisa lari lebih cepat ya dengan menghindari bahaya. Resiko itu ya kita harus kenali untuk menghindari bahaya. Mari kita lihat bagaimana caranya ya. Klik sekali lagi. Ini adalah jaketnya, ya bentuknya. Ini nih. Masih hidup. Gak masalah ini. Jatuh bagaimanapun dia masih bisa bertahan. Ya, oke ya, slide stop. Jadi kita lihat apa yang masalah dengan Afrizal. Dia nggak menggunakan jaket seperti ini. Jadi beda kan? Jadi apakah memang katakanlah kalau kita memanage resiko artinya kita harus ngerem. Justru ketika seorang pembalap dia tahu bagaimana mengamankan dirinya menggunakan vest dan menggunakan helm yang proper semuanya, dia bisa lari lebih cepat karena dia tahu kalau dia jatuh resikonya itu sudah diukur, betul nggak? Larinya bisa lebih cepat nggak? Bisa lebih cepat. Nah, jadi intinya
kita bicara mengenai bisnis sustainability, jangan itu menjadi sebuah hal ngerem kita yang lebih berat sehingga bisnis kita menjadi terhambat. Kita harus akselerasi, kita harus makin cepat, tetapi pada saat yang sama resiko-resiko itu harus kita ukur dan kita cegah gitu. Ya, nah ini adalah kunci, salah satu kunci dari bisnis sustainability. Stop, balik. Nah, kalau kita lihat ya, sekarang ini katanya dunia kita adalah dunia yang kita sebut sebagai VUCA world ya. Apa itu VUCA? VUCA itu adalah kata-kata dari volatility ya. Jadi itu sangat bisa berubah mendadak dan situasinya tidak stabil gitu, volatilitas ya. Kemudian yang kedua adalah kompleks U itu uncertainty, nggak menentu di depan tuh bakal kayak gimana kita nggak tahu. Kemudian ambiguity ya. Nah ini lack of clarity about meaning of an event. Jadi kadang-kadang kita pengertiannya begini, ternyata kejadiannya kayak gitu ya. Ambiguity atau complexity. Dan ini juga menjadi meningkat kompleksitasnya. Jadi kalau di dunia VUCA world seperti ini ya, kita harus juga melakukan tindakan-tindakan antisipasi di awal. Karena kalau kita tidak melakukan tindakan antisipasi di awal, maka bisa jadi bisnis kita itu ya, kita biarkan berjalan begitu aja. Dan hazard atau bahaya itu akan muncul ya ketika kita tidak ready untuk katakanlah membangun risiko-risiko yang mempertimbangkan risiko-risiko yang ada. Slide berikutnya. Jadi ini yang nomor satu, balik lagi. Nah ini yang nomor satu. Jadi ini adalah business sustainability strategi nomor satu. Ya, conduct risk management. Ide inilah yang menjadi ombak. Jadi si Bu Noni bertanya. Dia bilang, siapa di sini yang pernah terhantam ombak? Dia bilang. Saya diam aja. Karena kenapa? Karena saya ingat tahun 1996. Waktu itu saya masih bekerja sebagai area manager untuk Sumatera. Saya ditaruh di Medan dan seluruh Sumatera itu adalah area saya. Jadi saya pergi tahun 96 itu pergi ke PT Arun. PT Arun itu ada di Lok Semawe di Aceh. Jadi karena sudah selesai tugas saya sama anak buah saya tanya mau kemana kita? Pak mau ke pantai nggak? Oh boleh juga ke pantai ya. Jadi kita jalan ke pantai, namanya Ujung Blang. Itu pas di sebelah PT Arun. Dia bilang kita sambil duduk, minum air kelapa, nungguin sunset. Wih bagus banget ya. Terus udah gitu nanti lampu-lampu yang dari torchnya itu, di Arun itu akan kelihatan gitu. Bagus dia bilang. Oh iya ini. Lalu selama saya nunggu di situ, saya lihat itu ombak ya. Jedur, tinggi itu. Kira-kira 1 sampai 2 meter kadang-kadang. Terus saya tantang anak buah saya, berani nggak? Ya, ayo. Kamu bertahan dihantam ombak, berani nggak? Nggak berani. Ya, kayaknya nggak ada yang berani nih. Sini. Saya bilang, oke, saya lakukan. Saya buka baju saya, ya, langsung saya ke tengah ombak sampai sepinggang. Saya dihantam ombak, jeder, bertahan. Yang saya nggak pernah sadari adalah apa? Begitu dia jeder, kan dia ke pantai. Masuk lagi, set. Ke bawah saya, jadi kaki saya itu diseret ombak masuk ke dalam air. Ya, jadi saya keseret ombak. Dan saya hampir mati di situ. Ya, karena itu yang namanya Aceh itu adalah Selat Malaka. Selat Malaka yang menuju ke Laut Andaman. Ya, itu laut dalam. Jadi kalau saya itu masuk ke laut lepas, pasti saya mati udah. Bukan cuma mati, nggak ketemu lagi jasadnya. Karena terlalu dalam. Jadi waktu pertama kali saya kehantam ombak, jadi apa yang saya lakukan? Ya, saya mencoba berpikir jernih. Karena saya udah nggak bisa napas ya. Saya udah makan air, udah ini saya udah pikir kaki jangan bergerak, tangan aja. Saya ngayu sampai akhirnya keluar dari air, saya napas, lalu saya berenang menuju pantai. Singkat cerita saya selamat. Ya. Nah, cerita ini saya ceritakan untuk menyelami bagaimana Bluebird itu juga mengalami situasi yang sama. Ketika dia keseret masuk ke tengah lautan dengan seri ekonomi ini.
Waktu itu Bluebird itu kehilangan berapa? 50% supir. Supirnya berhenti. 50%. Jadi dia punya supir itu udah 40.000, berhenti 20.000. Gara-gara apa? Gara-gara supirnya tuh diiming-imingin. Ya udah, kamu kan ini ya, kamu ini aja. Punya modal sedikit buat leasing mobil. Kredit mobil. Ya, kredit mobil. Nah, mobil itu kamu jadiin taksi. Kamu sekarang kan jadi pekerja di Bluebird. Nah, kalau kamu leasing gitu atau kamu jadi ini, nah kamu jadi owner. Ya udah, kamu rawat sendiri. Kamu kerja aja. Kamu capek kerja, ya udah stop. Mau kerja lagi gitu. Ya, jadi semua supir-supir berpikir benar juga ya. Jadi semua pada keluar rame-rame. Jadi mereka semua beli kendaraan. Tapi apa yang terjadi? Ya, kan Bu Noni cerita ya, pada saat saya hantam ombak seperti begitu, saya tenggelam, saya berusaha napas dulu. Nomor 1, nomor 2, saya diam. Saya diam dan saya mencoba untuk belajar. Slide berikutnya. Jadi Bluebird, inilah video dia. Coba diklik sekali. Ini Bu Noni, suaranya Bu Noni. Berubah itu tidak mudah. Mungkin buat yang belia, yang baru dan lincah, berubah itu mudah. Tapi buat kami yang berkeluarga besar, keluarga dengan 45.000 kerabat, berubah itu tidak mudah. Ada yang pernah berkata bahwa untuk mencapai tujuannya, sebuah perahu kecil akan berkelok-kelok lincah dengan mudahnya. Namun, ketika kemudi sebuah kapal raksasa diputar, belokannya baru akan terasa jauh di depan sana. Kami sadar betul, ada masanya kami seperti tuli dan buta akan zaman yang terus berubah. Bahwa kami lamban dan pelan melihat keluar jendela dunia yang bergerak begitu cepat. Tapi sebenarnya, kami sedang belajar mendengar dan belajar untuk berubah. Kami masih kawan sama yang selama ini kamu andalkan. Ketika kamu butuh rasa aman dan lekas tiba di tujuan. Tapi kami sadar sekarang bahwa seorang kawan bukan hanya berpegang pada kenangan-kenangan yang pernah ada, namun seorang kawan juga harus berjalan bersama, melaju di tengah hiruk-pikuk dunia. Beri kami kesempatan. Kami ingin bersama-sama ikut pertandingan. Kami sedang berbenah, karena kami mau berubah. Jujur ya, saya pertama kali lihat video ini ya, saya sedih juga. Saya bisa ngalamin gitu ya. Bagaimana Bu Noni itu merasa sedih karena situasinya tergulung ombak ini. Tapi dia diam, lalu dia belajar. Slide berikutnya. Maka kita lihat ya, ini adalah kalau kita bandingkan antara Bluebird dengan Gojek ya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh mereka? Akhirnya mereka mau melakukan suatu hal yang sudah dilakukan, yaitu strategi nomor 2. Strategi untuk keep improving quality. Jadi dia mencoba memperbaiki terus kualitasnya. Ya, jadi ini adalah sebuah strategi sustainability yang kedua. Terus menerus untuk bertahan di kualitas. Karena kita tahu kendaraan itu perlu untuk di maintenance. Bahaya kalau misalnya kendaraan itu tidak di maintenance dengan baik. Oleh sebab itu makanya Bluebird itu dia melakukan maintenance dengan standar yang tinggi. Kebersihan interior juga ini kenyamanan penumpang. Itu juga dilakukan Bluebird dengan standar tinggi. Supirnya itu service excellence, diajarin training dan segala macam. Ini juga terlatih dengan baik. Harganya tentunya nggak bisa seperti dulu. Tapi dia 20% lebih mahal dan dia premium. Jadi dia bertahan di kualitas. Kualitas yang bagus menentukan harga yang lebih tinggi. Jadi itu yang dipertahankan oleh Bluebird. Slide berikutnya. Nah, yang kita lihat sekarang bagaimana taksi Bluebird ternyata juga mencoba berubah, bekerja sama dengan
Gojek, ya. Lalu mereka bermitra, mereka membuat supaya taksi Bluebird di tahun 2017 itu bisa disewa dengan fasilitas Gokar. Slide berikutnya, maka kita lihat ya, kita tahu dunia itu, ya sebentar ya. Dunia itu kita tahu sekarang sedang pertempuran O2O ya, online dan offline. Bagaimana offline-nya ini mulai ditekan banyak hal-hal online. Makanya ini logo Infinity ya. Jadi kita tahu Bluebird saat ini terus terang dia bahkan membeli electric car ya. Dan ini saya bilang Bluebird sekarang sudah mulai riding the wave. Karena kenapa? Karena di online-nya pun mereka juga sekarang sudah luar biasa majunya. Slide berikutnya, lanjut lagi. Hari gini. Slide berikutnya. Saya rasa ini mestinya yang terakhir ya. Jadi yang keempat adalah strategi yang penting adalah bagaimana kita tetap selalu belajar, melakukan tes, adaptasi, dan berubah. Nah ini adalah sebuah hal yang perlu kita pelajari terus. Ini adalah grafik yang saya ambil dari Agile Organization-nya McKinsey. Kalau kita lihat banyak sekali perusahaan-perusahaan itu yang pokoknya jadilah perusahaan startup, cepat ya, agile. Tapi yang jadi masalah adalah dia tidak memikirkan stabilitas, tidak memikirkan SOP, tidak memikirkan bagaimana membangun sebuah proses yang baik. Sehingga akhirnya dia hanya berada di sini, startup. Suatu ketika ini akan jadi masalah. Atau ada orang yang mempertahankan SOP apa segala macam, tapi membuat dia menjadi tidak agile, ya. Ini tertrap atau bahkan cenderung birokratik gitu, ya. Nah, untuk katakanlah kita bisa membuat perusahaan kita sustain, maka kita harus membangun agile organization. Jadi progress is impossible without change katanya. And those who cannot change their minds cannot change anything. Ini kata dari Bernard Shaw. Jadi ini kira-kira yang saya mau share. Slide berikutnya saya rasa mudah-mudahan terakhir ini ya. Ya ini terakhir ya. Jadi ini sebagai summary. Jadi business sustainability strategies itu nomor 1 conduct risk management. Yang kedua kita improve quality kita. Yang ketiga ya kita terus berinovasi ya sebagai key dari sukses kita. Yang keempat kita selalu belajar, testing, adapting, dan changing. Jadi ini kira-kira yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan.